As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Fa ya ikhwani al-kiram, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam ini kita akan mengkaji hadis nomor 23 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ta'lif al-Imam Abdurrahman Ibnu Syihabuddin Ibni Ahmad Ibni Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. An Abi Malikin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Malik Al-Ash'ari beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru pakai dhammah. Kalau at-tuhuru air yang dipakai untuk bersuci. Kalau pakai fathah at-tuhuru, ini pakai at-tuhuru. Nah, bersuci. Kalau airnya at-tahur sama dengan al-wudu, pakai dhamma al-wudu itu pelaksanaan wudunya. Al-wudu air yang dipakai wudu, al-wudu. At-tuhur syatrul iman, bersuci itu adalah separuh keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizanah, dan bertahmid alhamdulillah, baca alhamdulillah akan memenuhi al-mizan, timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u. Subhanallah bertasbih, walhamdulillah, jadi kedua-duanya ini tamla'ani akan memenuhi au tamla'u. Jadi ada dua riwayat ini atau syak narawi, tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan, dalil, bukti. Wassabru diyaun, dan kesabaran itu adalah cahaya, dia. Wal Qur'an hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun laka, artinya kalau kamu mengerjakan apa-apa yang ada di Quran dan meninggalkan apa-apa yang dilarang, atau mengikuti perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangan Al-Quran, maka hujjatun laka au alaika, dan Quran bisa menjadi hujjah kamu atas kamu, berarti senjata makan tuan ketika tidak melaksanakan perintah-perintah Allah atau melanggar larangan-larangan Allah. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia atau semua manusia yaghdu. Yaghdu itu artinya pergi di waktu pagi hari. Wuduan, yaghdu. Fabai'un nafsah, dan masing-masing orang itu, semua manusia itu menjual dirinya. Maksudnya dalam berjuang, mencari nafkah dan sebagainya. Fabai'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Kemudian dari sekian orang itu ada dua kelompok, menjadi dua kelompok. Dari orang yang setiap hari keluar pergi bekerja, mencari kasab dan sebagainya, imma dia itu mu'tikuha, maksudnya dia memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya, au mubikuha, atau dia mencelakakan atau membinasakan dirinya. Hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Mungkin malam ini kita hanya membahas masalah ini saja, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman, itu saja insyaallah malam ini. Ini hadisnya sahih. Kalau an-nadhafatu minal iman, seperti yang sering saya katakan, itu tidak ada hadisnya itu.
Tidak ada hadisnya. Ada riwayat an-nadhafatu tad'u ilal iman, tapi itu hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. An-nadhafatu tad'u ilal iman, kebersihan itu mengundang atau mengajak kepada keimanan. Kalau an-nadhafatu ilal iman itu hanya ungkapan populer saja, qaulun nas al-masyhur. Baik, saya tidak akan membahas masalah yang dibahas oleh Ibnu Rajab, masalah riwayat ini apa maksudnya tentang sanadnya, enggak. Nah, hanya ada beberapa yang ingin saya singgung. Di antaranya di beberapa naskah Sahih Muslim itu ada yang was-sabru diyaun yang tadi saya baca. Ada di naskah yang lain di Sahih Muslim juga diganti dengan was-siyamu diyaun, berpuasa adalah cahaya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Tirmidzi dengan beberapa perubahan redaksi. Di antaranya yang di Ibnu Majah bunyinya begini: isbagul wudu'i syatrul iman, menyempurnakan wudu separuh dari keimanan. Walhamdulillahi mil'ul mizan, mil'ul mizan. Kalau tadi kan tamla'ul mizan. Wat tasbih wat takbir, jadi bukan wat tasbih wat tahmid. Kalau tadi kan yang di Muslim subhanallah alhamdulillah, di sini yang di Ibnu Majah wat tasbih wat takbir, bertasbih dan bertakbir Allahu akbar, mil'us samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Was salatu nurun waz zakatu burhanun was sabru diyaun wal Quran hujjatun laka aw alaika ila akhiril hadis, sama dengan yang di Sahih Muslim tadi. Yang di Tirmidzi ada juga sedikit perubahan redaksi. Yang di Tirmidzi bunyinya bukan at-tuhur syatrul iman, bukan isbagul wudu syatrul iman, tapi bunyinya al-wudu'u syatrul iman, al-wudu'u syatrul iman. Terus Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Hadisnya bunyinya begini: ada seseorang dari Bani Sulaim, tidak disebutkan namanya siapa, rajulun min Bani Sulaim, dia berkata, addahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi au fi yadihi. Rasulullah menghitung, maksudnya hal-hal tersebut dihitung di tanganku, jadi pakai tangan dia maksudnya, au fi yadihi, ini ka syakun minar rawi, syak dari rawi, atau Rasulullah menunjuk tangannya sendiri. Nah, jadi menunjuk at-tasbihu nisful mizan, walhamdulillahi tamla'uhu, wat takbiru yamla'u ma bainas sama'i wal ard, was saumu nisfus sabri, wat tuhuru nisful iman. Di paling akhir, wat tuhuru nisful iman, tidak pakai syatrun. Baik, kita bahas sekarang bagaimana Al-Imam Ibnu Rajab itu begitu jelinya beliau membahas hadis ini. Hanya at-tuhuru syatrul iman saja sampai 6 halaman dari kitabnya itu, atau 5 halaman dari kitabnya. Masya Allah, saya ringkas saja. Baik, kata-kata qaulur Rasul at-tuhuru syatrul iman, kata Ibnu Rajab, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya bersuci itu at-tuhur di sini artinya tarkudz dzunub, meninggalkan dosa-dosa. Jadi kalau diterjemahkan, meninggalkan dosa-dosa itu separuh dari keimanan. Nah, alasan mereka itu diantaranya menukil firman Allah, innahum unasun yatatahharun. Ini cerita tentang para nabi dulu, Nabi Syuaib dengan kaumnya, gimana innahum unasun yatatahharun, mereka itu adalah mengejek kaumnya kan. Sebenarnya Syuaib dan kaumnya itu orang-orang yang suci, maksudnya tidak berbuat dosa. Ini alasan pendak yang berkata ini. Terus juga firman Allah yang pernah kita pelajari, wasiyabaka fatahhir, dalam surat Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir, itu bukan bermakna pakaianmu sucikanlah, tapi ada makna lain, maksudnya tinggalkanlah dosa-dosa. Wa qauluhu ta'ala, juga ini juga yang jadi alasan pendapat ini yang mengatakan bahwa tarkudz dzunub, bersuci di sini artinya tarkudz dzunub, meninggalkan dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah suka orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri dari dosa-dosa maksudnya. Nah, terus pendapatnya juga berkata, iman itu ada 2 bagian. Nah, ada 2 bagian, fi'lun wa tarkun, mengerjakan dan meninggalkan. Nah, separuh dari itu adalah fi'lul ma'murat,
Jadi yang namanya fi'lun mengerjakan semua perintah-perintah. Separuhnya tarkun. Apa itu? Tarkul mahdzurat, meninggalkan semua larangan. Nah, berarti di sini kata pendapat ini yaitu tathhirul ma'asi, tathhirun nafsi bitarkil ma'asi, mensucikan diri dari maksiat-maksiat, dosa-dosa. Itulah separuh keimanan. Nah, terus Al-Imam Ibnu Rajab apa? Pendapat ini bisa diterima kata beliau. Tapi ada riwayat yang membantah pendapat ini, yaitu al-wudu'u syatrul iman. Tidak pakai at-tuhur. Berwudu adalah separuh dari keimanan. Berarti tidak cocok sudah penafsiran daripada mensucikan diri dari dosa. Nah, ada juga riwayat yang saya baca tadi, isbahul wudu. Nah, isbahul wudu. Nah, itu syatrul iman. Yang ada yang riwayat Ibnu Majah itu. Nah, isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab berkata, dan pendapat mayoritas ulama kata beliau bahwasanya yang disebut at-tuhur di sini adalah bersuci dengan air atau memakai air atau dengan tayamum tentu saja kalau tidak ada air, dari hadas. Makanya kata Ibnu Rajab, Al-Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam babul wudu. Hadis ini dalam wudu, jadi berkenaan dengan bersuci dengan air. Nah, begitu juga Imam Nasai, Imam Ibnu Majah dan ulama-ulama lainnya. Nah, meletakkan hadis ini dalam babut thaharah. Kemudian dari itu semua kata Ibnu Rajab, ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan bersuci dengan air itu separuh keimanan itu apa maksudnya? Bersuci, berwudu, nanti akan disinggung juga masalah mandi. Bersuci dengan air separuh dari keimanan. Ada yang berpendapat bahasanya yang dimaksud dengan separuh, apa separuh itu pas paruh, 50-50, 50-50. Nah, apa kata beliau? Ada yang berpendapat yang dimaksud dengan syatr adalah juz, sebagian. Nah, bukan pas separuhnya. Jadi seandainya iman itu 100, bersuci itu 50, iman namanya sendiri sisanya itu 50, bukan itu. Nah, pendapat ini mengatakan berarti kalau juz'un berarti bersuci dengan air, juz'un sebagian dari keimanan. Apa kata Ibnu Rajab? Pendapat ini lemah. Nah, sebab yang disebut dengan asyatru dalam bahasa Arab kata beliau itu an-nisfu, separuh, betul, memang betul-betul separuh. Jadi kalau 10 cm ya 5 cm, 5 cm itu separuh. Nah, makanya di riwayat yang lain beliau terus menukil riwayat dari Bani Sulaim tadi itu at-tuhuru nisful iman, tidak pakai syatrun. An-nursu nisful iman, separuh dari keimanan. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan atur syatrul iman adalah katanya bahwasanya Allah itu akan melipat gandakan pahala wudu sampai separuh keimanan. Itu pendapat. Ini juga la yastaqim, tidak cocok, tidak tepat kata Imam Ibnu Rajab. Kemudian beliau menukil pendapat yang ketiga. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan keimanan di sini syatrul iman, bukan keimanan, bukan rukun iman, bukan, tapi as-sholatu. Jadi at-tuhuru nisfus sholati atau syatrus sholati, separuh dari solat. Dan ini kata pendapat ini yang ketiga ini seperti firman Allah, wa ma kana Allahu yudhi'u wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Ini sudah pernah kita belajar di soal Al-Baqarah, tafsir Al-Baqarah dulu. Yang dimaksud dengan liyudhi'a imanakum artinya itu salatmu ketika kamu menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Al-Bara' bin Azib bercerita, ketika kami datang ke Madinah, mulai kami berhijrah ke Madinah, itu selama 16 bulan atau 17 bulan kami menghadap ke Baitul Maqdis. Akhirnya tanda tanya kan, semuanya gimana itu ketika setelah dipindahkan ke menghadap ke Ka'bah lagi, ke Baitul Haram, banyak bertanya sahabat. Turunlah ayat ini, Allah sekali-kali tidak akan menyanyiakan keimananmu. Keimanan ini artinya dengan as-salatu ilal Baitul Maqdis. Itu nah di sini terus mengatakan, maka di sini jelas
at-tuhuru syatrus shalah. Dari makna ini bersuci adalah separuh dari solat. Nah, syatrul iman itu syatrus shalah artinya. Nah, di sini terus Al-Imam Ibnu Rajab membahas masalah kata-kata nisf. Kata-kata nisfun, separuh itu apa maksudnya nih? Dibahas lagi panjang lebar oleh beliau. Nah, beliau menukil ungkapan dari Ishaq bin Rahuyah atau Rahawayhi dari Yahya bin Adam, dia berkata, makna daripada la adri, aku tidak tahu, itu adalah nisful ilmi. Ilmu itu ada dua bagian, adri wala adri. Ilmu itu dua bagian, saya tahu, saya tidak tahu. Jadi saya tidak tahu itu ilmu juga, separuh dari ilmu. Saya tahu, separuh dari ilmu. Dan masing-masing separuh. Nah, la adri separuh, adri separuh. Nah, berkata Ibnu Rajab, qultu, kata Ibnu Rajab, aku berkata, Ibnu Rajab yang nulis tadi, yang nulis ini, segala sesuatu itu ada dua bagian, kata beliau. Salah satunya separuh darinya. Segala sesuatu ada dua bagian, apapun, kertas apa saja ada dua bagian. Separuh, sebagiannya, separuhnya itu sebagiannya. Nah, entah itu separuh itu betul-betul persis, ini kata Ibnu Rajab, persis ukurannya sama. Jadi kalau 1 kilo setengah kilo, kalau 5 meter 2,5 atau salah satu dari bagian tersebut lebih dari yang lain. Kemudian beliau menukil hadis sahih di Bukhari Muslim, di Sahih Muslim, bukan di Bukhari, enggak boleh. Qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ini firman Allah, hadis qudsi. Aku membagi salat antara aku dan hambaku, dibagi dua, kata Allah. Nah, kata-kata as-salat di sini bukan salatnya sendiri, bukan pekerjaan salatnya, tapi bacaan Al-Fatihah. Ini sudah pernah kita bahas juga di Bulughul Maram. Jadi qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi bacaan hambaku ketika salat ini Al-Fatihah membagi dua bagian. Bagian yang pertama namanya al-ibadah, bagian kedua al-mas'alah, permintaan. Nah, apa semuanya persis salat itu dibagi dua? Enggak. Baik, saya baca aja hadisnya biar lebih jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj. Barang siapa yang salat satu salat dan dia tidak membaca Al-Fatihah dalam salat itu, maka salat tersebut salat tersebut khidaj, kurang, tidak sempurna sampai 3 kali. Salasan ghairu tamam, khidaj ghairu tamam, tidak sempurna. Abu Hurairah ditanyakan, yang meriwayatkan hadis ini kan, bukan Abu Hurairah tanya ke Rasulullah, bukan. Jadi ada yang tanya, sahabat lain tabi'in tanya ke Abu Hurairah, inna nakunu wara'al imam. Abu Hurairah, kami ada di belakang imam. Ada di belakang imam, kami jadi makmum. Apa kami harus juga baca Al-Fatihah? Imam Abu Hurairah itu, madhab Abu Hurairah itu, pendapat Abu Hurairah mengatakan kalau jadi makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, cukup bacaan imam untuk sholat jahriyah yang menyaringkan bacaan. Berarti rakaat pertama, kedua, maghrib, isya, subuh, itu kan, subuh kan 2 rakaat, itu kan. Tuh, apa jawaban Abu Hurairah ketika ditanya, kami di sholat di belakang imam, apa itu? Iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah itu dalam dirimu. Jadi sudah, ketika mendengarkan imam baca Al-Fatihah, didengarkan, itu sama kita membaca dalam dirinya. Makanya ya istilah membaca ini sudah ulama, bisa dikatakan ijma ulama ya, semua ittifaq ulama ini. Seseorang yang sholat tidak menggerakkan lisannya itu tidak sah sholatnya itu. Allahu Akbar, takbirnya juga diem aja. Yang namanya membaca itu, tartil itu dengan lisan. Kalau hanya dengan hati, itu nya tadabbur. Dan itulah ucapan Abu Hurairah, Iqra biha fi nafsik, bacalah Al-Fatihah dalam dirimu. Ketika mendengar imam, sudah. Atau baca sendiri dalam hati, sudah. Itu makna daripada Iqra'ha fi nafsik, Iqra biha fi nafsik.
Kemudian terus apa kata? Ini belum tadi yang belum ada syahid dari apa yang akan saya katakan tentang separuh itu. Apa firman Allah? Sungguh kata Abu Hurairah, aku sungguh mendengar Rasulullah berkata, qala Allah Ta'ala, sabda Rasulullah, qasamtus salata baini wa bain abdi nisfaini, aku membagi salat bacaan Al-Fatihah antaraku dan hambaku dua bagian, separuh-separuh. Wali abdi ma sa'ala, dan hak dari hambaku apa yang dia pinta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, kalau seorang hamba membaca dalam solatnya alhamdulillah rabbil alamin, ini juga salah satu hadis ini dalil bahwasanya Al-Fatihah itu dari alhamdulillah rabbil alamin. Ini pendapat Imam Ahmad. Nah, jadi dari alhamdulillah rabbil alamin. Sementara Imam Syafi'i mengatakan dari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku telah bersyukur kepadaku ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wa idza qala arrahmanir rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala malik yaumiddin, qala Allah Ta'ala majjadani abdi, atau qala fawwadha ilayya abdi. Kalau dia membaca malik yaumiddin, hambaku telah mengagungkan aku, kata Allah. Atau dia pernah berkata juga Allah, fawwadha ilayya abdi, hambaku telah memasrahkan diri kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa bain abdi, ini pertengahan sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wah ini sudah antara saya, antara aku dan hambaku. Ini sebelumnya itu sudah al-ibadah di sana. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, malikumiddin, itu makna al-ibadah kata tadi. Baru setelah itu terus apa? Wa idza qala abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala hada li abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah hak hambaku dan dan hambaku pasti akan mendapatkan apa yang dia pinta. Hada li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini hadis sahih rawahu al-Imam Muslim. Al-Imam Al-Khattabi juga mengatakan tentang kata-kata nisfun itu, nisf, nah, dengan beberapa dalil, nisf itu tidak harus pas separuhnya, enggak. Beliau mengatakan, orang Arab berkata, nisfus sanati safarun wa nisfuha hadarun, separuh dari setahun perjalanan dan separuhnya mukim, tidak bepergian, hadar. Itu kata Imam Khattabi, tidak harus 6 bulan dalam perjalanan, 6 bulan tidak bepergian, tidak harus sama persis, kata Imam Al-Khattabi. Beliau juga menukil ungkapan dari seorang Shuraih Al-Qadi. Nah, ini seorang tabi'in, ketika dikatakan kepada Shuraih, nah, kaifa asbahta ya Shuraih, bagaimana keadaan kamu di pagi ini wahai Shuraih? Apa jawaban dari Shuraih Al-Qadi itu? Asbahtu wa nisfun nasi alayya wadban, aku masuk di waktu pagi dan separuh dari manusia marah kepadaku. Maksudnya tidak semua orang ridho kepadaku, ada yang marah, ada yang ridho. Nah, apa separuh manusia semua? Enggak, tidak harus separuhnya persis, jumlahnya persis, tidak. Qultu, berkata Ibnu Rajab. Nah, dari makna ini kata Ibnu Rajab, beliau menukil hadis dari Abu Hurairah, nah, yang berbunyi tentang faridah. Al-faridah itu al-faraid, ilmu faridah itu, ilmu pembagian harta warisan. Nah, ilmu faridah itu adalah apa? Innaha nisful ilmi. Ilmu tentang faraid adalah separuh dari ilmu. Apa separuh persis? Enggak. Nah, kemudian Ibnu Rajab berkata, itu maknanya karena hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang mukallaf, yang sudah terbebani dengan hukum-hukum agama, itu ada dua macam.
Yang pertama berkaitan dengan kehidupan, yang kedua berkaitan dengan kematian. Nah, yang berkaitan dengan kematian itu urusannya dengan ilmu faraid. Nah, itu separuhnya. Itu maknanya di sana itu kan. Nah, kemudian beliau juga menukil dari ungkapan Ibnu Mas'ud, al-faraidu thuluthul ilmi. Ini hadis juga ada. Ilmu faraid itu sepertiga, tadi separuhnya. Ini kok sepertiga? Apa kata beliau? Nah, ini riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Nah, maknanya apa? Al-ilmu thalathatun, ini punya hadisnya. Ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Selain yang 3 ilmu itu hanya keutamaan saja. Nah, yang pertama, ayatun muhkamatun. Ayat-ayat Al-Qur'an yang muhkamah, bukan yang mutasyabihat. Yang kedua, sunnatun qaimah, sunnah yang tegak atau ditegakkan. Dan yang ketiga, au faridatun adilah, yaitu ilmu faraid, yaitu faridah, ilmu faraid yang adil. Nah, itu. Jadi maknanya apa? Ya itu dibagi 3 itu. Dan kalau dibagi 3 sama dengan tadi yang separuhnya kan ya, separuh. Ini 3. Apa persis sepertiganya? Enggak, tidak persis sepertiganya. Kemudian beliau juga menukil ungkapan dari Mujahid. Nah, Mujahid pernah berkata, ini bukan sabda Rasulullah. Mujahid ini seorang tabi'in. Apa kata Mujahid? Al-madmadatu wal istinsyaku nisful wudu. Berkumur-kumur wal istinsyak, dan memasukkan air, mengeluarkan air dari hidung adalah separuh dari wudu. Apa kata Ibnu Rajab? Yang dimaksud dengan ungkapan Mujahid itu tadi adalah bahwasanya wudu itu 2 bagian. Bagian yang pertama disebut dalam Al-Quran. Apa itu? Ya tentang tata cara wudu itu. Fausulu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu. Itu yang di Quran. Yang kedua diambil dari as-sunnah, dari hadis Rasulullah. Itu makna dari kata-kata Mujahid, al-madmadah beristinsyak dari apa? Separuh dari wudu. Nah, atau ini kata Ibnu Rajab, kalau yang dimaksud atau dia maksudkan dengan al-madmadah wal istinsyak itu karena membersihkan batinal jasad, kan di dalam hidung, dibersihkan dalam hidung, jadi dalam. Madmadah di dalam mulut. Sementara sisa yang lain, mengusap muka, tangan, kaki, mencuci muka, tangan, kaki, kemudian mengusap kepala, itu adalah membersihkan yang dohir, bagian luarnya. Nah, baik. Kemudian beliau berkata, Ibnu Rajab, ada riwayat dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadisnya marfu, al-imanu nisfani, nisfun fil birri fis sabri wa nisfun fis syukri. Saya tidak tahu kedudukan hadis ini sahih atau tidak. Iman itu ada 2, separuh kesabaran, separuh kesyukuran. Qala Ibnu Rajab, ketika iman itu mencakup fi'lal wajibat, jadi kewajiban yang harus dikerjakan, atau mencakup meninggalkan hal yang diharam, yang diharamkan, dan semuanya itu kalau dikerjakan atau ditinggalkan butuh kesabaran. Nah, di sanalah kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Al-imanu nisfani, nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Begitu juga kata Ibnu Rajab tentang wudu. Wudu itu adalah separuh daripada sholat. Baik. Kemudian masih masalah lain yang dibahas oleh Ibnu Rajab itu. Sholat itu juga bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dengan syarat wudunya harus sempurna. Isbaul wudu. Maka sempurnanya wudu itu adalah menjadi separuh daripada sholat. Kemudian beliau menukil satu hadis di Sahih Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam, sabda beliau, "Ma min muslimin yatatahharu fayutimmu tuhura alladhi kutiba alaihi." Tidaklah ada seorang muslim bersuci dan dia menyempurnakan bersucinya itu seperti yang diwajibkan atasnya, fayusalli hadhihi shalawatil khamsah,
Kemudian ada solat yang fardu yang 5 waktu, illa kanat kafaratan lima bainahunna, kecuali bersucinya itu, solatnya itu menjadi penghapus dosa-dosa antara solat yang satu dengan solat yang lain. Dalam riwayat di Sahih Muslim juga disebutkan, man atammal wudu'ah kama amarahu Allahu fas-shalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, kemudian seperti yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia sholat yang 5 waktu itu, maka sholat tersebut menjadi penghapus dosa-dosanya di antara sholat-sholat tersebut. Ibnu Rajab berkata, sholat juga adalah kunci untuk pintu masuk ke surga, dan wudhu adalah kunci untuk masuk ke sholat. Sekali lagi, sholat itu pintu masuk surga, dan wudhu itu adalah pintu atau kunci untuk masuk ke sholat. Beliau menukil satu hadis riwayat Muhammad dan Tirmidzi. Apa bunyinya? An Uqbah bin Amir, juga di Sahih Muslim juga disebutkan, radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'ahu, tidak ada seorang muslim berwudu dan menyempurnakan wudunya, summa yaqumu fayusalli raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Ini juga dalil salatut tatahhur. Salatut tatahhur istilahnya, setelah kita ambil wudu, salat 2 rakaat. Nah, salat kapan saja, hatta termasuk yang membolehkan ulama termasuk Imam Syafi'i sampai waktu yang dilarang. Batal asar ambil wudu ada, walaupun ada pendapat lain mengatakan tidak boleh karena itu waktu karaha. Nah, summa yaqumu fayusalli rak'ataini, 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbi, betul-betul khusyuk menghadapi salatnya, illa wajabat lahul jannah, kecuali pasti dia akan masuk surga. Kemudian di Sahih Muslim juga dari Uqbah bin Amir dari Umar radhiyallahu anhu. Jadi Uqbah bin Amir sahabat, meriwayatkan langsung dari Rasulullah yang tadi. Tapi beliau juga pernah meriwayatkan hadis dari Umar. Umar terus apa? Kata Umar, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah satu dari kamu mengambil wudu, fayablughu aw yusbihul wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan setelah wudu ini, illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali akan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dia dipersilakan masuk lewat pintu mana saja yang dia sukai. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Allahumma ij'alni minat tawabin, itu ada riwayat lain. Allahumma waj'alni minal mutahhirin, ada di riwayat lain. Yang di Muslim hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Kemudian ada juga satu hadis di Bukhari Muslim. Nih, Bukhari Muslim dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasallam qala, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa annal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata min ayyi abwabil jannati ats-tsamaniyati syaa. Siapa yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu rasuluh wa anna Isa, dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak hamba perempuannya, yakni anak Maryam, dan kalimatun alqaha, kalimatullah alqaha, firman Allah langsung kun, tanpa bapak Nabi Isa itu, alqaha ila Maryam, yang dicampakkan kepada Nabi Maryam, Siti Maryam, wa ruhun minhu, dan Allah meniupkan roh darinya, dan andal jannata haq, surga benar, hak, neraka benar, wan nar haq, maka Allah akan memasukkannya ke dalam pintu-pintu surga di mana dia suka, dari pintu surga yang 8. Nah, di sini masuk, kata Imam Rajab, wudu masuk dalam solat di sini. Kemudian ini bagian akhir, ikhwani,
Beliau berkata, Ibnu Rajab, dan wudu itu termasuk salah satu sifat orang-orang yang beriman yang tidak nampak, al-khafiyah. Apa itu? Ketika seorang berwudu atau tidak, kan tidak tahu kan? Punya wudu atau enggak tahu kita itu. Ini suci enggak? Suci dari hadas enggak? Saya suci dari hadas enggak? Saya punya wudu enggak? Tidak ada orang tahu. Itu makna daripada sifat mukmin yang khafiyah. Dari Thauban dan lain-lainnya Rasulullah bersabda, nah, la yuhafidu 'alal wudu illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Nah, jadi usahakanlah kita tajdidul wudu. Tajdidul wudu. Tadi malam ada pertanyaan di pengajian, boleh enggak wanita yang haid itu ngambil wudu? Ngambil wudu dalam arti menghilangkan hadas besar, tidak hadas kecil tidak boleh. Nah, tapi kalau ngambil wudu hanya sekedar mengusap atau mencuci a'dhul wudu, boleh-boleh saja, enggak ada larangan. Nah, malah di antara sunnah wudu, sunnah mandi wajib, setelah membersihkan kotoran dari badan, sebelum menyiram seluruh tubuh yang pernah kita pelajari dulu di Bulughul Maram, itu disunnahkan berwudu. Lah berwudu niatnya gimana? Apa maaf ya kalau dibaca niatnya itu nawaitul wudu'a li raf'il hadithil asghar. Oh, itu hadithul akbar kok. Ya sudah, sucikan aja sudah di sini. Apa berwudu maksudnya dia disuci disuci di sini, disiram. Nah, di muka itu seperti biasa. Nah, bukan li raf'il hadithil asghar. Enggak ada dia hadits akbar kok. Jadi boleh-boleh saja, enggak apa-apa. Nah, kemudian terus Ibnu Rajab berkata, menghubungkan hadis ini dengan al-wuslu minal janabah, mandi junub. Nah, mandi besar. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan mandi junub adalah adaul amanah. Termasuk adaul amanah. Ketika orang mandi junub berarti dia adaul amanah. Bunyi hadisnya dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah bersabda alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna ma'imanin. Ada 5 perkara, siapa orang yang mengerjakan 5 perkara itu atas dasar keimanan, dakhalal jannah, masuk surga. Yang pertama, man hafadhu 'ala shalawatil khamsi ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Yang sholat 5 waktu, tepat waktu, sempurna ruku' dan sujudnya. Yang kedua, wa a'taz zakata min malihi thayyiban nafsi, mengeluarkan zakat dari hartanya dengan ikhlas. Qala wa kana yaqul, berkata Abu Darda, Rasulullah bersabda, wa aimullah, bersumpah, la yaf'alu dzalika illa mu'min, tidak mengerjakan itu kecuali orang yang betul-betul beriman. Kemudian yang ketiga, wa shoma ramadhana, berpuasa Ramadan, wa hajjal baita man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi yang mampu, wa addal amanah, dan melaksanakan amanah. Qalu, yang ditanyakan Abu Darda, bukan Rasulullah ini. Nah, wa ma addul adaul amanah, wahai Abu Darda, apa yang maksud dengan adaul amanah? Qala al-ghuslu minal janab, yaitu bersuci dari junub. Berarti sama dengan kita memenuhi, melaksanakan amanah. Nah, terus Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini juga, bukan dari Abu Darda tapi dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, dari Rasulullah alaihi wasallam bersabda, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa adaul amanati kaffaratun lima bainahunna. Nah, 5 waktu sholat, 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dan melaksanakan amanah, menyampaikan amanah adalah penghapus dosa-dosa antara itu semua. Kila. Nah, di sini berarti Rasulullah ditanyakan di sini. Wa ma adaul amanah? Apa itu adaul amanah? Qala al-ghuslu minal janabah, bersuci dari junub. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabah, di setiap satu rambut itu ada junubnya, maksudnya harus disucikan dengan bersih. Baik, sama dengan hadis Abu Darda tadi. Nah, ikhwani fillah, kemudian Al-Imam Ibnu Rajab berkata, wa yuhtamal, dan bisa saja dikatakan
Makna daripada at-tuhur syatrul iman. Khisalul imani minal a'mali wal aqwal kulluha tutahhirul qalba wa tuzakkihi. Ini kata beliau. Bisa dikatakan bahwasanya semua pekerjaan keimanan yang bersifat keimanan, dari perbuatan, sikap atau perkataan, semuanya itu membersihkan hati dan mensucikan hati. Wa amma at-taharatu bil ma, adapun bersuci dengan air, fa hiya takhtassu bi tathhiril jasadi wa tandifihi. Itu berkenaan, bersuci dengan air berkenaan dengan mensucikan jasad dan membersihkan jasad. Jadi yang zahir. Fasarat khisalul imani qismaini, maka keimanan ada dua bagian. Ahaduhuma yutahhirul az-zahir. Nah, sebagian, salah satunya itu mensucikan yang zahir, wal akhar yutahhirul batin, dan bagian yang lain mensucikan yang batin. Fahuma nisfani bihadal i'tibar. Dengan makna ini berarti separuh, nisfani, jadi separuh. Nah, apa terus kata beliau menutup penjelasan dari kata-kata at-tuhuru syatrul iman. Wallahu a'lam bi muradihi wa muradi rasulihi fi dzalika kullihi. Allah yang maha tahu apa yang dimaksud dengan yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh sabda Rasulullah, at-tuhuru syatrul iman, dalam hal itu semuanya. Wallahu a'lam. Sampai di sini dulu, ikhwani. Kita lanjutkan sisa dari kalimat-kalimat hadis yang belum diterangkan, yang akan datang insyaallah taala. Mari kita akhiri majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saburu saper bermasa berengse saper